Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rahmawati Situmorang dari kelas Tadris Biologi 1, Sambuk 2022 dengan NIM 0310222028. Baiklah, saya akan menjelaskan jawaban dari beberapa soal UAS untuk memenuhi mata kuliah profesi keguruan. Adapun 3 solusi yang dapat saya berikan sebagai upaya peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru biologi yaitu: pertama, penyesuaian kurikulum. Guru dapat menyesuaikan kurikulum genetika dengan menawarkan tingkat kompleksitas yang berbeda. Ini memungkinkan siswa yang mahir untuk mengeksplorasi konsep yang lebih mendalam, sementara siswa yang mengalami kesulitan dapat memahami dasar-dasar terlebih dahulu. Penyesuaian kurikulum menciptakan fleksibilitas untuk mengakomodasi perbedaan dalam tingkat pemahaman dan minat siswa. Adapun yang kedua, pemanfaatan teknologi pembelajaran. Memanfaatkan teknologi pembelajaran seperti simulasi interaktif, video pembelajaran, atau platform e-learning dapat membantu menangkap perhatian siswa dan membuat materi genetika lebih dapat diakses. Guru dapat belajar menggunakan alat-alat ini secara efektif untuk meningkatkan daya tarik pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik. Selanjutnya yang ketiga, pengembangan materi sumber belajar. Guru dapat memperdalam pemahaman mereka terhadap materi genetika melalui pengembangan materi sumber belajar yang lebih menarik dan mudah dipahami, mengintegrasikan studi kasus, eksperimen sederhana, atau ilustrasi visual dapat membantu siswa memahami konsep-konsep genetika dengan lebih baik. Hal ini juga meningkatkan profesionalisme guru dalam memberikan materi pembelajaran yang berkualitas. Selanjutnya, soal nomor 2 mengenai peta konsep ekosistem dan interaksi antar organisme. Yang pertama, ekosistem. Definisinya, sistem yang terdiri dari komunitas organisme hidup dan faktor lingkungan non-hidup yang saling berinteraksi. Komponen, produsen, konsumen, dan dekomposer. Yang kedua, produsen. Fungsinya menghasilkan makanan melalui fotosintesis, contohnya tumbuhan hijau. Yang ketiga, konsumen. Ada herbivora, makhluk hidup yang hanya memakan tumbuhan. Karnivora, makhluk hidup yang memakan hewan. Omnivora, makhluk hidup yang memakan tumbuhan dan hewan. Yang keempat, dekomposer. Fungsinya mendaur ulang bahan organik dari makhluk hidup yang mati. Contohnya, bakteri dan jamur. Yang kelima, rantai makanan. Definisinya, urutan transfer energi melalui organisme yang saling beruntung. Produsen, konsumen atau herbivora, konsumen atau karnivora. Yang keenam, jaring-jaring makanan. Definisinya, kumpulan rantai makanan yang saling terhubung di suatu ekosistem. Yang ketujuh, siklus biogeokimia. Definisinya, perjalanan unsur kimia melalui komponen biotik dan abiotik ekosistem. Siklus karbon, siklus nitrogen. Yang kedelapan, interaksi antar organisme. Simbiosis, hubungan saling menguntungkan antara dua spesies. Parasitisme, mutualisme, dan komensalisme. Yang kesembilan, daur air. Definisinya, pergerakan air melalui atmosfer, tanah, sungai, dan laut. Evaporasi, transpirasi, dan presipitasi. Yang kesepuluh, pengaruh manusia pada ekosistem. Deforestasi, pencemaran, dan perubahan iklim. Pemahaman konsep ini memungkinkan seorang guru biologi untuk mengajarkan kompleksitas hubungan ekologis, struktur ekosistem, dan dampak interaksi manusia terhadap lingkungan, mempersiapkan siswa dengan pemahaman yang kokoh tentang ekologi. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 56, yang mana bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Sadaqallahul azim. Yang mana artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Al-Quran tidak secara spesifik membahas tentang ekosistem dan interaksi antar ekosistem, seperti dalam konteks ilmiah modern. Ayat-ayat dalam Al-Quran lebih sering menyoroti tatanan alam dan ciptaan Allah sebagai tanda kebesarannya. Meskipun demikian, beberapa ayat menyentuh aspek kelestarian alam dan tingkat manusia dan tindakan manusia terhadap lingkungan.
sebagaimana yang ayat di atas telah sebutkan bahwa manusia seharusnya tidak merusak bumi setelah dipulihkan oleh Allah. Interpretasi tentang konsep ekosistem dapat ditemukan melalui pandangan Islam terhadap alam semesta, tanggung jawab manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi, dan seruan untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah yang terlihat dalam ciptaannya. Adapun ayat Al-Quran yang membahas tentang kompetensi guru yaitu terdapat pada surah Al-Imran ayat 110 yang mana bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Meskipun Al-Quran tidak secara spesifik menyebutkan tentang kompetensi guru dalam konteks pendidikan modern, akan tetapi di dalam ayat tersebut terdapat prinsip-prinsip umum yang dapat dihubungkan dengan tugas dan tanggung jawab seorang guru, yaitu prinsip-prinsip pedagogis yang menekankan pada kebaikan, memberikan petunjuk yang benar, dan mencegah perilaku yang buruk. Meskipun tidak spesifik mengenai guru, konsep ini dapat dihubungkan dengan tanggung jawab guru untuk memberikan pendidikan yang bermanfaat dan membentuk karakter siswa secara positif. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, yaitu tentang analisis kompetensi guru yang bermasalah, serta solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, kemampuan komunikasi. Masalahnya, mungkin guru kesulitan dalam menyampaikan informasi secara jelas atau tidak memahami cara terbaik untuk berkomunikasi dengan siswa. Adapun solusinya, guru perlu meningkatkan keterampilan komunikasi, menggunakan bahasa yang jelas, mendengarkan aktif, dan memahami gaya komunikasi siswa. Selanjutnya, empati dan pemahaman individu. Masalahnya, guru mungkin kurang memahami kebutuhan dan minat individu siswa, yang menyebabkan kurangnya koneksi personal. Adapun solusinya, guru dapat membangun empati dengan mengenal siswa secara personal, mengadakan pertemuan individu, dan mengambil peran aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, manajemen kelas. Masalahnya, mungkin ada kurangnya keterampilan manajemen kelas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Adapun solusinya, guru perlu mengembangkan strategi manajemen kelas yang inklusif, menetapkan aturan yang jelas, memberikan umpan balik positif, dan mengelola konflik dengan bijaksana. Selanjutnya, pembelajaran berbasis siswa. Masalahnya, guru mungkin fokus terlalu banyak pada metode pengajaran satu arah tanpa mempertimbangkan gaya belajar siswa. Adapun solusinya, guru perlu mengadopsi pendekatan pembelajaran berbasis siswa, mendorong partisipasi aktif, dan menggunakan variasi metode pengajaran untuk menjangkau berbagai gaya belajar. Selanjutnya, untuk jawaban nomor 4, yaitu tentang analisis kompetensi guru yang bermasalah dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, keterbukaan dan kolaborasi. Masalahnya, kurangnya keterbukaan dalam berinteraksi dengan sesama guru dan staf sekolah dapat menghambat pembentukan hubungan sosial yang positif. Adapun solusinya, guru perlu meningkatkan keterbukaan, mengajukan pertanyaan, dan menciptakan peluang untuk berkolaborasi dengan rekan-rekannya. Selanjutnya, partisipasi dalam kegiatan sekolah. Masalahnya, jika guru kurang terlibat dalam kegiatan co-kurikuler atau kegiatan sekolah, bisa mengurangi kesempatan untuk berinteraksi dan membentuk hubungan sosial. Adapun solusinya, guru perlu lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan sekolah seperti rapat guru, pelatihan bersama, atau kegiatan co-kurikuler. Selanjutnya, keterampilan komunikasi interpersonal. Masalahnya, keterampilan komunikasi interpersonal yang kurang bisa mempengaruhi cara guru berinteraksi dan merasa kurang mendapatkan dukungan. Adapun solusinya, guru dapat mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal seperti mendengarkan dengan empati, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan berkomunikasi secara terbuka. Selanjutnya, pembentukan jaringan dukungan. Adapun masalahnya, mungkin guru belum berhasil membentuk jaringan dukungan yang kuat dengan rekan-rekan sehingga merasa kurang didukung. Adapun solusinya, guru perlu aktif membentuk jaringan dukungan dengan menghadiri pertemuan atau acara sosial guru dan menjalin hubungan yang positif dengan rekan-rekan. Selanjutnya, untuk jawaban nomor 5, yaitu tentang keterampilan abad ke-21 dan teks serta integrasinya dalam pembelajaran.
Keterampilan abad ke-21 mencakup sejumlah kemampuan yang dianggap penting untuk sukses dalam konteks modern dan dinamis. Ini melibatkan keterampilan seperti pemikiran kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, literasi digital, literasi media, literasi informasi, pemecahan masalah, keterampilan interpersonal, dan kecakapan hidup. Keterampilan ini tidak hanya relevan di tempat kerja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya TPEC atau Technological Pedagogical Content Knowledge. TPEC menggambarkan integrasi 3 dimensi pengetahuan guru, yaitu pengetahuan tentang konten atau C, pengetahuan pedagogis P, dan pengetahuan teknologi T. TPEC menekankan pentingnya guru memahami cara mengajar materi pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan teknologi secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, integrasinya dalam pembelajaran. Contoh integrasi keterampilan abad ke-21 dan TPEC dalam pembelajaran. Judul pembelajaran, ekosistem digital lokal. Yang pertama, keterampilan abad ke-21, pemikiran kritis. Siswa diberi tugas untuk menganalisis dampak ekosistem digital lokal terhadap masyarakat dan budaya. Kreativitas, siswa diminta untuk merancang solusi kreatif untuk memecahkan masalah yang mungkin muncul dalam ekosistem digital. Kolaborasi, siswa bekerja dalam tim untuk mengumpulkan data, berbagi ide, dan merancang solusi bersama. Yang kedua, TPEC, pengetahuan konten. Guru memastikan bahwa siswa memahami konsep-konsep dasar ekosistem digital dan dampaknya. Pengetahuan pedagogis, guru menggunakan metode pengajaran yang memfasilitasi pemikiran kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Pengetahuan teknologi, guru mengintegrasikan teknologi, misalnya platform kolaboratif online untuk mendukung tugas analisis dan presentasi siswa. Integrasi ini menciptakan pengalaman pembelajaran yang komprehensif, di mana siswa tidak hanya memahami konten, tetapi juga mengembangkan keterampilan abad ke-21 melalui penggunaan teknologi secara kontekstual. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya mencakup apa yang dipelajari, tetapi juga bagaimana siswa belajar dan menerapkan pengetahuan mereka. Selanjutnya, untuk jawaban nomor 6, yaitu penjelasan singkat mengenai proses dan hasil dari pelaksanaan mini riset mata kuliah profesi keguruan. Proses mini riset mata kuliah profesi keguruan dimulai dengan merumuskan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan dosen, survei mahasiswa, dan analisis kurikulum. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas metode pengajaran, kecocokan kurikulum dengan kebutuhan lapangan, serta respons mahasiswa. Hasil dari mini riset ini memberikan wawasan mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan mata kuliah tersebut, serta saran perbaikan yang dapat diterapkan. Sekian video penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.